Hello everyone, it's Ariesi and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas buku-buku apa yang bikin aku merasakan book hangover, seperti tema untuk posting bareng BookTube ID bulan September. Temanya book hangover. So, bagi yang belum tahu, book hangover adalah perasaan ketika kita sudah selesai membaca sebuah buku, biasanya buku fiksi ya. Nanti aku taruh definisinya mungkin di sini. Biasanya buku fiksi, jadi setelah kita baca buku itu, kita masih belum bisa move on dari buku itu. Kita masih membayangkan kejadian-kejadian yang ada di buku itu. Misalkan kita baca buku kayak buku fantasi gitu, terus world buildingnya bagus banget, romance-nya bagus banget, atau aspek lainnya bagus banget dan kita belum bisa move on dari sana. Itu namanya book hangover. So, untuk kesempatan kali ini aku punya 4 buku, 3 buku fisik yang bakal aku bahas dan 1 ebook yang aku baca dari Ipusnas. Jadi aku mulai. Oke, pertama-tama di sini menurut aku sendiri yang namanya book hangover itu buat aku pribadi itu tidak hanya memberikan efek yang positif, bukan gimana ya bilangnya, bukan efek yang positif sih istilahnya, membuat kita mengalami book hangover in a bad way, either in a bad way or in a good way. Jadi di sini aku punya yang in a bad way sama yang in a good way, tapi aku ceritain yang in a bad way dulu ya biar vibe-nya nanti membaik. Buku pertama adalah Frankly in Love. Ini salah satu buku yang membawa efek book hangover ke aku, tapi dengan cara yang nggak terlalu aku suka. Jadi pertama aku ceritain dulu, ini fake dating romance, tapi yang adult, contemporary. Ini ceritanya tentang Frank. Dia punya orang tua yang rasis, dan orang tuanya itu selain rasis, orang tuanya itu ingin Frank mempunyai pacar, atau pokoknya intinya ya jadian lah gitu dengan pasangan yang sama-sama orang Korea, karena di sini Frank itu orang Korea dari keluarga Korea, tapi Franknya sendiri kok sudah Korea Amerika gitu loh. Dia bukan yang orang Korea dari Koreanya, itu orang tuanya tuh. Kalau Franknya dia Korea Amerika karena dia lahir dan dibesarkan di Korea. Lahir dan dibesarkan di Amerika, sorry. Jadi Frank di sini naksir sama Brit. Brit itu kebetulan orang kulit putih, dimana Frank sudah menduga kalau orang tuanya nggak bakal setuju karena orang tuanya kan kepengen dia sama cewek Korea. Dan di sini ada yang namanya Joy Song. Dia orang Korea Amerika juga. Sebenarnya juga Joy juga punya pacar, dan pacarnya itu orang Taiwan, orang Chinese kalau nggak salah. Yang jelas bukan orang Korea. Jadi dia sama Frank itu nasibnya sebenarnya sama, sama-sama mengencani orang-orang yang bukan orang Korea gitu kan. Jadi dari situ terbitlah ide, dimana kalau nggak salah Joy atau Frank ya yang ngasih ide kalau mereka harus fake dating. Fake dating di sini pengaplikasiannya seperti ini. Joy pura-pura kencan dengan Frank, dan mereka pergi kencan berdua kayak di depan orang tua mereka tuh. Mereka memberikan impresi, memberikan kesan kalau mereka itu ngedate. Jadi orang tua mereka senang, dan orang tua mereka nggak curiga gitu loh. Dan setelah mereka pergi, mereka pisah jalan. Joy jalan sama pacarnya yang orang Chinese, dan Frank jalan sama Brit yang orang kulit putih. Dan seiring berjalannya waktu, fake dating itu berubah menjadi cheating. And I hate cheating trope. Aku benci banget buku, terutama romance yang ada trope cheatingnya, selingkuh. Kayak terus lebih tertarik ke Joy daripada Brit. Padahal dia masih jadian sama Brit, dan Joy homebreaker, ganjen banget. Dia di sini diceritain, Joy itu sangat badass, Joy itu sangat keren. Enggak, Joy itu enggak keren sama sekali. Dan menurut aku dia
perusak hubungan orang lain. Jadi gini loh, ada di mana mereka ada di pernikahan keluar salah satu sahabat mereka yang sama-sama orang Korea. Jadi di pernikahan itu kalau nggak salah tamunya orang Korea semuanya kayak all Koreans. Di situ Joy nempel ke Frank dan dia tuh kayak dingin banget ya. Terus dia bilang ke Frank, kalau cewek bilang dingin banget, itu berarti itu kode supaya kamu minjemin jaketnya. Seriously girl, this is somebody else's boyfriend. Terus salah satu yang bikin aku annoyed ya, yang bikin aku kesel banget sama Frank dan Joy. Tapi mereka cocok sih. Frank is a cheater and Joy is a homewrecker. Wow, they fit each other. Kesel gak sih? Kesel. Kalau aku kesel banget. Kalau aku jadi Brit. Kalau aku jadi Brit ya, pacarnya Frank yang kulit putih. Kalau aku jadi Brit, ini buku udah jadi thriller, tau gak sih? Bukan jadi adult romance. Wait, not adult romance. Bukan jadi young adult romance yang full of lovey-dovey, I wanna be with you forever. After effect-nya setelah baca buku ini, aku marah besar. Ya, aku selesain buku ini jam 11 malam, seingat aku. Sekitar itu. Dan waktu itu aku belum punya Bookstagram, jadi aku curhatnya di akun Instagram pribadi. Besoknya waktu itu belum pandemik ya, maksudnya udah ada isu-isu pandemik, tapi apakah belum masuk Indonesia atau apa gitu, pokoknya intinya masih bebas kemana-mana. Besoknya aku pergi nonton. Aku nggak tahu apakah aku menjadikan buku ini alasan untuk aku pergi nonton atau enggak. Tapi yang jelas aku tuh kayak nyari fresh air gitu loh, karena aku muak banget sama buku ini. Kayak aku gak suka banget sama buku ini. Buku yang mengandung cheating trope, terutama kalau penyelesaiannya tidak satisfying, itu malah bikin enak kalau buat aku pribadi. Dan buku ini mengandung cheating trope sedikit banyak. So, no. Buku kedua masih memberikan aku book hangover, but in a bad way, adalah From Twinkle with Love karya Shandia Menon. Asian rap, jelas itu nilai ekstranya Asian rap. Tapi yang kalau Frankly in Love itu representasi dari tokoh dan penulis Korea. Kalau From Twinkle with Love itu representasi dari tokoh dan karakter dan penulis dari India Amerika, which is good. Aku sebenarnya mengalami book hangover setelah baca buku ini lebih karena mixed feelings. Aku suka banget romansnya. Oh my god, Shandia Menon kalau bikin romance di young adult itu chef's kiss. Oke, aku baru baca When Dimple Met Rishi sama buku ini. Aku belum baca yang adultnya Shandia Menon yang lain, but like setelah baca dua buku itu kayak aku udah menentukan kalau karakter cowok yang ditulis oleh Shandia Menon tuh benar-benar chef's kiss. Chef's kiss tuh gini bukan sih? Oke, bukan gitu. Oke. Yang bikin aku mengalami book hangover di sini adalah friendshipnya. Menurut aku, dia si Twinkle di sini punya sahabat namanya Maddie, tapi seiring berjalannya waktu, Maddie itu lebih dekat ke circle-nya orang cewek-cewek yang hits. Tahu kan, cewek-cewek hits. Menjurus mean girls, tapi yang mean, yang jahat di sini sebenarnya cuman ketuanya aja. Tapi mereka tuh kayak geng mean girls gitu loh, kayak ada slightly, aku nggak suka. Kalau antagonis mungkin, tapi kalau mean girls, oh god, just don't like it. Terus gini ya, aku nggak tahu apakah aku sudah menjelaskan ini, aku udah bilang ini sebelum kamera aku off, tapi menurut aku friendship Twinkle dengan Maddie ini berujung toxic karena Twinkle masih mengharapkan Maddie untuk kembali bersahabat dengan dia. Like, why? Cari aja orang lain untuk dijadiin sahabat. Ngapain sih kayak orang toxic kayak gitu? Mau diharapin balik lagi, mau diharapin baikan lagi. Bukan baikan, sebenarnya mereka tuh baik-baik aja. Tapi Maddie tuh kebanyakan main sama circle lain. Jadi dia tuh kayak janjian dengan Twinkle dan gak dia tepatin. Dia kayak ngeditch, dia kayak mencampakkan Twinkle gitu loh. Which is, yang mana aku gak suka banget.
bener-bener gak suka. Jadi aku punya mixed feeling setelah baca buku ini. Book hangover-nya itu yang aku dapetin setelah baca buku ini itu sebenarnya mixed antara aku suka romansnya Sahil Roy ya. Sahil di sini tuh bener-bener sweet, bener-bener sangat-sangat manis banget dia tuh ke Twinkle, bener-bener sangat perhatian ke Twinkle. Yang aku nggak suka dari sini adalah friendshipnya. Menurut aku friendshipnya toxic and I cannot handle it. I cannot. Jadi ya itu tadi, mixed feelings. Jadi buku selanjutnya yang aku baca adalah We Were Liars karya E. Lockhart. Ini masih YA contemporary. Jadi ini tentang 4 orang, 3-nya bersepupu, 1-nya sahabat keluarga. Jadi mereka kisaran usianya berapa ya? 18, 19, aku lupa. Dan mereka itu udah berteman, udah main di rumah liburan ya istilahnya. Itu jadi kakeknya si karakter utama ini, kalau nggak salah dia tuh kayak orang kaya-kaya banget. Jadi mereka punya beberapa rumah yang dijadiin dalam satu lingkungan. Nah lingkungan itu punya kayak, itu lingkungan pribadi gitu loh. Ya nggak pribadi banget karena di situ ada pantai dan segala macam, tapi intinya rumah-rumah di situ itu milik kakeknya. Dan setiap kali anak-anak ini liburan, mulai dari kecil sampai mereka menuju dewasa, bukan dewasa sih, lebih ke remaja dan peralihan antara remaja ke dewasa ya, tahu kan. Mereka selalu liburan ke daerah situ. Jadi mereka tuh benar-benar udah klik banget gitu loh. Tadinya aku baca buku ini boring banget, kayak apa sih, nggak ada, there's nothing happen in this book. Jadi kayak cuman kayak beneran nothing happened, but something happened and it was the plot twist. Plot twistnya tuh nggak twisted banget, tapi kayak membawa efek ke aku tuh yang why. Jadi intinya aku nggak akan cerita plot twistnya kayak apa, like why, kenapa harus kayak gitu loh, kenapa nggak bikin yang lebih bright, lebih kayak lebih ringan gitu loh, gitu kan. Sejak saat itu aku kalau ngelihat karya dari E. Lockhart, aku cenderung menghindari. Aku bukannya kalau kalian suka karya-karyanya E. Lockhart, good for you really. Karena kalau aku sendiri ngelihat aku pribadi kalau ngelihat karya E. Lockhart di toko buku atau di book sale dan segala macam, aku cenderung menghindari karena masih kayak trauma gitu sih sama We Were Liars. Like, kenapa harus dibikin seperti itu? Kenapa? Buku terakhir yang aku bahas di sini adalah satu dari buku terbaik yang aku baca di 2021 sejauh ini. Dan itu yang adult contemporary. And it's Moxie, karya Jennifer Matthew. This is the best. Oke, jadi Moxie ceritanya tentang si karakter utama. Dia itu tadinya cewek penurut, cewek patuh. Pokoknya dia cuma peduli sama gimana dia bisa lulus sekolah dan masuk ke universitas yang bagus dan segala macam. Dia tadinya cewek yang seperti itu. Di sini ada masalah outfit juga. Jadi intinya kalau anak laki-laki, mereka bebas pakai outfit apa aja. Misalnya mereka pakai outfit yang tulisannya bersifat harassing dan memprovokasi, itu mereka bebas kayak gitu aja. Tapi kalau perempuan pakai baju mungkin bukan tank top yang benar-benar terbuka, tapi lebih ke pokoknya baju-baju yang dinilai mendistraksi, itu mereka dipanggil dan mereka dihukum, disuruh pulang, disuruh ganti baju dan apapun. Alasan dari pihak sekolah karena busana-busana tersebut bisa mendistraksi murid laki-laki. Jadi mereka ini selalu mengedepankan kepentingan murid laki-laki, dikit-dikit murid laki-laki, dan mereka tidak memikirkan perasaan murid perempuan. Bagaimana mereka seharusnya juga berhak, mempunyai hak yang sama untuk merasa nyaman di sekolah, untuk merasa diperhatikan, untuk merasa dikedepankan sama seperti murid laki-laki. Dan mereka tidak mendapatkan hal-hal itu di sekolah ini, karena sekolah ini patriarkis gitu loh. Itu bahasa Indonesia bukan sih patriarkis, yang bersifat patriarki, sekolahnya tuh kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh,
salah satu dari MVP di sini, kapten tim olahraga putra di sini. Dia itu, ini bukan spoiler ya, dia emang brengsek dari awal. Dan dia brengsek banget, brengsek banget. Dia itu brengseknya udah, pertama dia berani ke guru. Kedua, dia berani apa ya istilahnya di kelas tuh, dia tuh kayak ngegangguin anak-anak perempuan gitu loh. Dan gak cuma dia, gengnya juga sifatnya udah mulai provokatif dan harassing, melecehkan. Dan sekolah tidak mempermasalahkan dia. Sama sekali tidak mempermasalahkan dia. Pertama karena mungkin dia MVP, dia semacam public figure di SMA itu. Karena dia berjasa, sudah membawa tim, sudah mengharumkan nama tim olahraga dan bla bla bla. Kemudian dia kalau di sini, dia itu juga anak kepala sekolah gitu loh. Dia anak kepala sekolah, jadi dia benar-benar aman. Dia itu benar-benar aman. Dia mau ngomong apa aja, mau omongannya provokatif, mau omongannya melecehkan murid perempuan, dia tetap selamat, dia tetap aman. Dia nggak bakal dihukum. Makanya dia makin brengsek. Namanya siapa sih, Wilson or whatsoever, dan gengnya juga sama-sama brengsek. Jadi dari itu Vivian tuh kayak udah bukan apa ya bilangnya, ya udah like fed up, it's enough. Vivian tuh kayak cukup, dia mau bikin gerakan. Dan dia terinspirasi dari pemberontakan ibunya tahun 70-an kalau nggak salah. Dan juga terinspirasi dari band-band perempuan tahun 70-an, band-band yang anggotanya perempuan semua tahun 70-an, band-band rock and roll kalau nggak salah. Dia terinspirasi bikin gerakan yang namanya Moxie. Moxie ini kalau nggak salah diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya bergelora. But like kita sebutnya Moxie aja ya, karena aku suka Moxie. Nyebutnya itu enak gitu loh. Jadi dia bikin gerakan Moxie ini secara sembunyi-sembunyi. Dia kayak bikin pamflet, terus pamfletnya difotokopi. Pamflet itu isinya untuk menghimpun semua murid perempuan, terutama yang pernah jadi korbannya si tokoh antagonis cowok di sini, untuk sama-sama memberontak dalam gerakan Moxie. Jadi dia bikin pamflet, terus dia fotokopi pamfletnya, dan dia taruh di kamar mandi perempuan. Semua itu, jadi dia datang pagi-pagi sekali biar dia nggak ketahuan. Jadi awalnya emang kayak murid perempuan tuh berani nggak ya, nggak deh. Karena apa? Karena mereka di situ, mereka masih sekolah di situ. Mereka takutnya kalau melakukan pemberontakan sedikit aja mereka bakal dihukum atau lebih parah dikeluarkan dan tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk ke universitas. Takutnya kan kayak gitu. Jadi halangan mereka untuk mengikuti gerakan ini karena mereka masih sekolah di situ gitu loh. Mereka masih apa ya, kayak masih takut, intinya gitu. Tapi semakin jauh aku baca bukunya, anak-anak perempuan ini semakin berani untuk mengikuti, untuk kompak gitu loh, untuk kompak dengan apa yang ada di selebaran Moxie. Karena tiap hari atau tiap berapa hari gitu selebarannya ganti gitu kan. Jadi gerakannya tuh ada semacam berapa gerakan di sini, dan mereka ujung-ujungnya kompak banget gitu loh. Jadi yang memberikan aku efek book hangover dari buku ini adalah yaitu tadi kekompakan para murid perempuan untuk akhirnya melawan patriarki di situ. Terutama karena trigger warning, di sini ada rape trial, sexual harassment, seperti ya adalah di sini sexual harassment yang dilakukan oleh murid-murid laki-laki dan mereka tidak dapat hukuman. Disappointed but not surprised. Right? Am I right? Yes, I'm right. Jadi, BTW buku ini juga udah diadaptasi menjadi film oleh Netflix. Dan orang-orang, salah satu teman Bookstagram aku, bukan teman sih, kayak salah satu komentar di akun Bookstagram aku bilang kalau filmnya lebih bagus dari bukunya. No, bukunya lebih bagus dari filmnya. Di sini aspek patriarkinya benar-benar terasa banget gitu loh. Yang bikin aku suka banget sama buku ini adalah pace-nya tidak terlalu lambat, tapi juga tidak terlalu cepat. Pace-nya sangat
pas banget. Dan aku baca bareng buku ini dengan sahabat aku, kita buddy reading, dan sahabat aku juga setuju kalau buku ini berhak untuk mendapatkan 5 bintang, 5 out of 5 star, chef's kiss, 10 out of 10, whatsoever you name it. So, kalau kalian suka buku-buku bertema feminisme yang terutama yang melawan patriarki, tapi kalian mau di kategori yang adult, kalian harus baca Moxie. Jadi itu tadi buku-buku yang aku pikir memberikan efek book hangover ke aku. Dan sekali lagi video ini diikut sertakan dalam acara posting bareng BookTube ID dengan tema book hangover. So, aku harap kalian suka sama video ini. Don't forget to like, subscribe, and comment. And I'll see you on the next video. Bye! Hello, so this is Editing Ariesi. Aku lupa untuk menyebutkan siapa aja yang mau aku tag untuk bikin video posting bareng BookTube ID dengan tema Book Hangover. Jadi aku mau nge-tag Aya dari channel Kanaya Sofia dan Dini dari channel Dini Hanarun. Semoga nggak keberatan aku tag ya. Terima kasih.